Berlatar di Cina yang tepatnya pada tahun 1925, kisah pun difokuskan kepada pasangan suami istri yang sudah nikah cukup lama. Pria ini adalah seorang dokter yang bernama Walter Van. Ia kini sedang menunggu bus bareng istrinya yang bernama Kitty. Entah apa yang terjadi dengan mereka, yang pasti mereka pun seperti tidak bahagia di tengah wabah kolera. Lalu kita pun dibawa ke 2 tahun lalu saat Walter dan Kitty masih di London. Mereka belum menjadi pasangan. Saat dalam pesta, Walter mendekati Kitty dengan cara mengajak Kitty berdansa. Esoknya Kitty ditakoni keluargane, mambengi Kitty berdansa dengan siapa. Bapaknya pun bilang kalau pria itu adalah Walter, seorang dokter yang mengurus lab di Shanghai. Sedangkan ibunya mendesak Kitty untuk segera menikah, karena jika Kitty tidak menikah, maka Kitty akan expired. Regardless of her own feelings, Young lady, time can run out. Tiba-tiba datanglah Walter yang mengajak Kitty jalan-jalan. Meskipun Kitty tidak mencintai Walter, atau yang lebih tepatnya belum, tapi Kitty mau diajak jalan-jalan oleh Walter. charming. I'm a bacteriologist. Sampailah di toko bunga, Walter bilang kalau dia ingin menikahi Kitty. Kitty pun masih ragu karena Walter tidak pernah menunjukkan rasa cintanya, dan Kitty masih belum yakin kepada Walter. Tapi sesampainya Kitty di rumah, ibunya sedang menelepon seseorang. Dia sudah menerima Walter gara-gara Walter adalah seorang ilmuwan sekaligus dokter yang sukses. Lalu setelah mereka menikah, mereka pun pindah ke rumah sederhana di Shanghai. Tak lupa pengantin baru itu pun saling melahap satu sama lain. Setelah itu pernikahan mereka pun agak hambar. Kitty mencoba dongeng tentang hujan, tapi Walter tak menanggapi karena Walter sedang sibuk dengan pekerjaannya. Kitty pun jadi ngambek. Walter langsung meninggalkan pekerjaannya. Ia pun ngajak Kitty main kartu. Honestly, they're absurd, this Shanghai. We have an invitation for Saturday night. Esoknya Walter ngajak Kitty menghadiri opera. Di situ Walter ketemu dengan Dorothy dan suaminya Dorothy yang seorang pejabat. Charlie adalah wakil administrasi kolonial Inggris. Dia dan Dorothy ditempatkan di kota Shanghai. Sambil nonton drama Cina yang sesungguhnya, Charlie bilang pada Kitty kalau wanita di panggung itu sama sekali tidak ada hidupnya. Dia tidak bahagia dengan hidupnya, dia kesepian dan dia butuh kehangatan. Kitty yang mendengar itu, ia pun merasa relate dan ia juga merasa kalau Charlie tahu tentang Kitty. For the love she'll never give, the lonely woman she has. Setelah itu di pagi hari yang bolong, lahannya Kitty sedang digonjang-ganjing, tapi bukan oleh Walter, melainkan Charlie yang menggasaknya. Tiba-tiba ada orang yang akan membuka pintu, tapi orang itu tidak jadi membukanya. Kitty pun mengeceknya keluar, tapi ternyata tidak ada siapapun. Mereka pun sedikit takut kalau orang barusan adalah Walter, tapi bermodalkan kata-kata manis, Charlie pun meyakinkan Kitty bahwa Walter tidak akan berani dengan Charlie, serta Charlie sangat mencintai Kitty. Siangnya Kitty menanyakan kepada pembantu siapa yang mengantarkan paket. Pembantu bilang kalau Walter udah pulang dan dia menaruh paket saat Kitty sedang tidur. Di masa kini Walter sedang membawa Kitty ke tempat jauh dari kota. Entah apa yang akan dilakukan oleh Walter, yang pasti Kitty pun menangis. Of no concern to you. Kembali ke masa lalu di mana Walter dengan santainya pengen ngobrol dengan Kitty. Walter ngajak Kitty pindah ke kota kecil Meitanfu. Kota itu tidak megah dan terlihat seperti desa. Jarak dari Shanghai ke kota itu butuh waktu 10 hari menggunakan kereta kuda All. Di sana sedang terjadi wabah kolera yang paling buruk. Sebagai ilmuwan yang berintegritas,
Sebagai ilmuwan yang berintegritas, Walter akan bertugas di sana. Kitty yang mendengar itu, ia pun tidak mau. Kitty lebih memilih tinggal di Shanghai seorang diri. Seketika Walter pun tahu kalau alasannya Kitty tidak mau adalah karena Kitty tidak mau dipisahkan dengan Charlie. Dan Kitty akan bermantap-mantap sepuasnya dengan Charlie saat Walter tidak berada di rumah. It would be madness for me to go. Now, Meitan Fu is a 10-day journey to cheer and comfort me. Di situ Walter pun bilang kalau dia akan menceraikan Kitty atas dasar perselingkuhannya dengan Charlie. Walter juga mengingatkan kalau Walter tidak sebodoh yang Kitty kira. Bukannya Kitty takut, Kitty malah bilang kalau Kitty dan Charlie sudah jatuh cinta. Charlie juga sudah berjanji kalau dia akan menikahi Kitty. Nantinya Kitty mau diceraikan Walter, asalkan Walter tidak menceraikan Kitty atas dasar perselingkuhan. Walter yang mendengar itu, ia pun merasa sudah salah pilih istri. Walter kira Kitty cewek cerdas, tapi ternyata Kitty sangat bodoh. Walter berasumsi kalau Charlie tidak akan pernah mau menikahi Kitty, dan Charlie cuma menjadikan Kitty bahan pelampiasannya doang. Kitty yang mendengar itu, ia pun tidak percaya dengan Walter dan akan menanyakannya kepada Charlie. Walter yang mendengar itu pun mempersilahkan. Akan tetapi Walter menegaskan, jika besok Kitty tidak mau diajak ke Meitan Fu, maka Walter akan menceraikan Kitty. If you interrupt me again, But you knew that. I loved you. Kitty pun langsung menemui Charlie yang kini sedang rapat dengan pejabat lain. Charlie langsung membawa Kitty ke tempat sepi. Would you and I for me to Charlie. Kitty bilang kalau Walter sudah tahu kelakuan mereka. Charlie pun menenangkan diri dengan sebatang udut. Charlie juga menenangkan Kitty karena Walter tidak punya buktinya. Tapi Kitty bilang kalau Walter siap menceraikan Kitty dengan damai, asalkan Charlie juga menceraikan Dorothy. Charlie pun panik. Charlie bilang kalau dia tidak bisa menceraikan Dorothy. Dan pada intinya Charlie tidak bisa menikahi Kitty. Kitty yang mendengar itu, ia pun sangat kecewa karena sudah dibohongin oleh Charlie. can't only think about Helen. Whatever happens, we must. I want to divorce her. It's not out, I promise. Sesampainya di rumah, Walter pun biasa aja. Walter juga sudah tahu kalau Kitty akan ikut ke Meitan Fu. I've told Hassan what you'll need. She's packing already. Di masa kini mereka pun sudah sampai di depan gang. Kitty ketakutan karena melihat orang yang mati akibat kena wabah kolera. Lalu malam harinya Kitty perkenalan dengan tetangga sekaligus wakil komisaris yang bernama Waddington. Waddington berbasa-basi dengan Kitty dan Walter. Mereka berdua bilang kalau perjalanan dari Meitan Fu butuh 2 minggu. Lalu Waddington mengingatkan, meskipun mereka sudah disuntik vaksin, tapi tidak menutup kemungkinan mereka akan terhindar dari wabah. Kemarin tetangga sebelah sudah divaksin, tapi mereka tetap mati juga. Scientist. Trying to get those nuns to go, but they refuse. Is it? What's all that? Setelah itu Kitty menanyakan kepada Walter bagaimana orang yang terkena wabah kolera mati. Walter bilang kalau semua cairan di dalam tubuh akan keluar semua dalam waktu 36 jam. Orang itu akan dehidrasi dan kesakitan. Orang itu juga akan mati perlahan. Painful. But it is relative. Esoknya Walter ada tugas dadakan. Ia pun meninggalkan Kitty di rumah bareng satu tentara culun dan satu pembantu tua. Lalu sampailah Walter di lokasi. Di sana sudah banyak orang yang terjangkit kolera. Walter langsung mual-mual. Kitty sendiri nulis surat untuk Charlie. Lalu ia OTW ke rumahnya Wadding. Kitty memberikan hadiah untuk Wadding, lalu akan menitipkan surat itu kepadanya. Tapi Wadding kenal dengan Charlie dan Dorothy. Ia juga mendengar kalau Charlie sudah selingkuh dengan wanita murahan. Kitty yang mendengar itu, ia pun gak jadi ngirimkan suratnya. Malamnya Kitty mencoba ngobrol dengan Walter, tapi Walter nggak mau ngobrolin apapun.
Lalu esoknya Walter menutup sumur yang sudah terkontaminasi, sedangkan Kitty akan mampir ke rumahnya Wading. Tapi sayangnya Wading gak ada. Kitty akan mencari Wading, tapi di depan gang sudah ada mayat. Lalu Kitty pun ngobrol dengan Wading. Wading takjub dengan Kitty karena Kitty mau dibawa ke desa yang bahaya ini. Padahal nggak ada satupun wanita cantik yang mau dibawa ke desa. Wading mengira kalau Kitty sangat mencintai Walter, makanya Kitty tidak mau berpisah jauh dengan Walter. Tapi Wading tidak sebodoh itu. Wading melihat ketidakbahagiaan di dirinya Kitty. Wading juga nggak pernah melihat Walter memandang wajahnya Kitty. Wading punya kesimpulan bahwa Walter muak dengan Kitty. Not the right one. Happy now. On his mind. Malamnya Walter baru pulang. Walter langsung terjatuh dan ternyata esok paginya Kitty diantarkan Wading ke gereja. Kitty ingin melihat kehidupan di gereja tersebut. Kitty pun disambut baik oleh biarawati. Kitty juga diperkenalkan dengan profesi setiap orang di gereja tersebut. Here's our pianist. See, the older girl's busy with sewing, it keeps them. Semenjak ada wabah, gereja selalu dipenuhi oleh anak-anak dan bayi. Setiap harinya bayi selalu datang gara-gara orang tua bayi itu udah mati kena wabah kolera. Fane loves babies. Malamnya Kitty mencoba membuka percakapan lagi dengan Walter, tapi Walter terus menghindari Kitty. Kitty pun berasumsi kalau Walter sudah sangat benci Kitty, tapi Walter bilang kalau dia benci dirinya sendiri karena dulu udah mengizinkan dirinya untuk mencintai Kitty. Work. I'm going to bed. You despise me. Stood you here to think of you very much at all. Esoknya Walter datang ke sungai, tapi ia melihat mayat yang tidak terkubur dengan benar. Sudah kodratnya manusia itu bergerak. Untuk itulah Kitty datang ke gereja. Ia ingin membantu di gereja tersebut, tapi biarawati bilang kalau Kitty tidak perlu membantu apapun. Kalau Kitty mau, Kitty ikut belajar ngurusin bayi aja. Walter sendiri kini menemui kolonel. Ia pengen mayat di pinggir sungai dipindahkan jauh dari sungai, karena jika dibiarkan, maka ada kemungkinan air sungai akan terkontaminasi. Move the bodies by force if necessary. Saat akan memindahkan, para warga tidak setuju karena berdasarkan kepercayaan mereka yakin kalau mayat itu dikubur di pinggir sungai, maka roh mereka akan mendapatkan akses air. Yang pada intinya warga tidak ingin mayat itu kehausan dan warga tidak mau mayat keluarga mereka dipindahkan dari pinggir sungai tersebut. Need access to the water. I understand that. I just Malamnya Walter merasa bersalah karena kemarin sudah menutup satu-satunya sumur yang menghasilkan air. Walter pun langsung membuat kincir supaya warga tetap terhidrasi dengan air bersih. Kemudian Walter dan kolonel meminta izin kepada kaisar lokal. Mereka akan memindahkan mayat dari pinggir sungai itu supaya lebih meminimalisir wabah. Tapi kaisar lokal itu tidak menyetujuinya. ridiculous suit that I've ever seen. Kemudian Walter pun menjemput Kitty. Biarawati menyuruh Walter untuk menunggu dan melihat Kitty saat bermain piano. Kitty pun langsung bermain piano. Seketika Walter teringat saat ia pertama kali jatuh hati kepada Kitty. Sampailah mereka di rumah. Awalnya Walter dan Kitty berseteru, tapi akhirnya mereka pun mengingat-ingat masa-masa indah mereka sebelum menikah. Walter juga bilang, terkadang manusia cukup bodoh karena mencari kualitas yang tidak pernah ada. Bloody exciting. In each other that we never had. Yes, it was.
Esok harinya kaisar lokal sudah menyetujui mayat itu dipindahkan. Para warga pun berdemonstrasi tentunya. Walter menanyakan di mana Kitty pada biarawati. Biarawati bilang kalau Kitty baru aja pulang. Seketika Walter langsung mencari Kitty, yang di mana Kitty sendiri kini sedang dikejar oleh pemuda desa. Walter pun mencoba menenangkan pemuda desa, tapi mereka tetap ngeyel. Hingga akhirnya polisi culun itu pun berhasil menyelamatkan mereka dengan cara menembak pistolnya ke langit. Malamnya Walter dan Kitty dolan-dolan di umahe Wading. Wading bercerita kalau dulu ia pernah berperang. Kitty pun mengabaikan cerita itu, sedangkan Walter pergi keluar. Kitty langsung mencari Walter, tapi ia tak sengaja melihat wanitanya Wading sedang dinikmati oleh Walter. Tapi ternyata itu bukanlah Walter, di mana Walter datang dari belakang dan ngajak Kitty pulang. Lalu sesampainya di rumah, Walter dan Kitty pun langsung bergonjang-ganjing. Pagi harinya Walter bilang kalau dalam waktu dekat Walter akan memindahkan Kitty ke kota. Lalu setelah Walter pergi, Kitty pun penasaran dengan apa yang sudah dibuat oleh Walter. Ia menemui Walter di tempat kerjanya. Walter pun mengajak Kitty melihat saluran air yang sudah ia buat. Asrama asmara yang dulu pernah runtuh kini mulai terbangun kembali. Seorang suami yang dulu pernah mengetahui istrinya digasak pejabat, kini ia pun memaafkan kesalahan istrinya. Lalu saat Kitty di gereja, ia jatuh pingsan. Biarawati menyatakan kalau Kitty hamil. Datanglah Walter yang sangat bahagia karena mendengar Kitty hamil. Tapi sayangnya Kitty bilang kalau dia sudah merasakan itu sekitar 2 bulan lalu. Kitty tidak tahu yang ada di dalam kandungan itu anaknya siapa. Walter yang mendengar itu, ia pun menyembunyikan kesedihannya sambil berkata bahwa semua itu sudah tidak penting. Kemudian Walter sedang mengalirkan air, tapi ada kabar kalau penduduk desa sebelah akan masuk dan numpang hidup di desa mereka. Seketika Walter mencoba menahan mereka karena kemungkinan salah satu di antara mereka ada yang terinfeksi. Tapi orang-orang itu tidak mendengarkan Walter dan kolonel. Anak-anak pun langsung dievakuasi. Penduduk desa sendiri kini tidak mau penduduk asing masuk ke dalam desanya. Mereka pun akan ditempatkan di kamp pengungsian yang aman. Lalu esok paginya Walter pergi ke kamp pengungsian. Setelah Kitty bangun, biarawati bilang kalau Walter sudah pergi ke kamp. Walter ingin agar Kitty kembali ke Shanghai tanpa Walter. Kitty yang mendengar itu, ia pun tidak mau kembali tanpa Walter. Kitty akan menunggu Walter kembali. Biarawati yang mendengar itu, ia pun bercerita. Dulu saat usianya 17 tahun, dia pernah jatuh cinta. Dia menjadi bodoh dan tergila-gila, tapi sayangnya dia dikecewakan oleh pria tersebut. You're so... Malamnya Kitty pun baru akan tidur. Wading datang sambil mengabarkan kalau Walter terinfeksi. Kitty pun langsung OTW ke kamp pengungsian. Kondisinya Walter sudah tak karuan. Oh no, she can't be here. Walter menyuruh semua orang pergi kecuali Kitty. Setelah itu Walter mengingatkan Kitty kalau makin lama keadaan Walter akan tambah buruk dan kesakitan. Untuk itulah Walter menyuruh Kitty untuk mengakhiri nyawanya Walter. Kitty yang mendengar itu pun belum sanggup kehilangan orang yang sudah tulus mencintainya. Kitty lebih memilih menemani Walter. 1 jam kemudian keadaan Walter tambah buruk. Kitty tak kuat melihat Walter yang kesakitan. Ia pun dengan terpaksa membunuh orang yang paling mencintai dan dicintainya saat ini. Sorry. Singkat cerita, semenjak Walter dimakamkan, Kitty merasa sangat kehilangan. Lalu Kitty kembali ke London tanpa Walter. Ia teringat kalau ia harus membesarkan bayinya.
Singkat cerita, 5 tahun kemudian anaknya Kitty kini sudah gede. Kitty juga sudah mulai bisa tersenyum kembali tanpa pasangan yang berada di sampingnya. Tapi secara tak sengaja, Kitty bertemu dengan Charlie. Charlie melihat anaknya Kitty yang mirip Walter. Kitty juga menamai anaknya Walter. Lalu Charlie mengajak Kitty untuk ketemuan nanti malam. Sambil tersenyum, Kitty pun menolak ajakannya Charlie. Charlie yang mendengar itu, ia pun menyadari kalau anak itu adalah anaknya Walter, dan Kitty sudah tidak ada rasa lagi kepada Charlie. Oke, begitulah ending dari film ini, dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah terkadang kita mengabaikan orang yang tulus demi yang modus. Mata terbuka lebar tapi tak bisa melihat orang yang benar-benar tulus kepada kita. Manusia cenderung mengutamakan keinginannya dan mengabaikan kebutuhannya. Barulah setelah kehilangan yang benar-benar tulus, manusia baru akan sadar sepenuhnya. See you and bye.